Halo cyclist, welcome to Bikespa TV, channel yang menayangkan lifestyle tentang sepeda. Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di bulan Januari tahun 2025. Aku harap semua kalian tetap sehat ya, karena kalau kita lihat musimnya udah mulai beralih lagi nih ke musim hujan. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi nih sama kata cyclocom pada sepeda. Ya, yaitu cyclocom tuh atau head unit adalah satu device yang dimana kita tuh taruh di depan atau kita akan selalu bawa kemana-mana deh ketika kita riding. Nah, cyclocom tuh dari tahun ke tahun kan udah ada sebenarnya, terus perkembangannya juga udah mulai pesat. Jadi cyclocom tuh data yang mencakup itu pasti jarak, speed, cadence. Sekarang juga udah bisa ngebaca power meter, data-datanya ya kan secara komplit. Navigasi juga udah bagus ya kan. Dan mungkin teman-teman yang main sepedanya udah lama pernah ngerasain juga tuh kalau cyclocom tuh dulu kan modelnya sistemnya pakai kabel tuh, terus belum ada tuh sensor GPS, jadi masih pakai sensor magnet yang ditempel di roda. Nah, di konten kali ini gue mau banget bahas cyclocom favorite gue, yaitu dari Wahoo. Tapi sebelum gue bahas Wahoo-nya lebih dalam dan Wahoo apa sih yang bakal gue bahas nih, kalian bisa banget support YouTube channel Bikespa dengan cara like dan subscribe, juga klik lonceng supaya terus update dengan video keren dari YouTube Bikespa. Tonton terus sampai habis ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti tahu banget lah atau sudah familiar dengan brand Wahoo. Perusahaannya tuh mulai dari tahun 2009. Dan perusahaan ini sebenarnya awalnya tuh fokus sama sensor kebugaran, ANTTs, dan Bluetooth. Lama-kelamaan mereka berkembang, lalu memproduksi berbagai perangkat untuk sepeda atau olahraga lah. Contohnya seperti Wahoo Kicker. Wahoo Kicker tuh kalau di sini indoor trainernya dari Wahoo. Wahoo Element adalah cyclocomnya. Terus ada Wahoo Ticker. Ticker itu monitor detak jantung. Dan produk lainnya, support lainnya itu Wahoo itu punya power meter tapi di pedal, tapi dia karena sudah mengakui speed play, jadi dia nggak berubah namanya, jadi tetap speed play tapi barengan sama Wahoo. Nah, sekarang Wahoo tuh udah jadi salah satu nama besar dalam industri sepeda dan kebugaran, terutama dalam teknologi. Kebetulan untuk alat yang mendukung latihan berbasis data. Jadi kalau untuk soal data nih, Wahoo udah bisa dibilang cukup katam lah. Nah, tapi dari semua device-nya Wahoo, aku bisa bilang ada satu sih yang menurutku sangat stands out ya dibandingkan kompetitor sama produk-produk yang dia pernah rilis, yaitu Wahoo Element. Wahoo Element itu ketika dia rilis, bisa dibilang dari segi desain tuh dia sangat berbeda sama cyclocom model lainnya. Sama. Nanti aku akan jelasin lebih detail sih. Nah teman-teman, gue udah cobain beberapa merek cyclocom selama gue main sepeda. Cuma waktu pas gue cobain Wahoo Element Bolt 1, buat gue itu head unit atau cyclocom yang gue bisa bilang sangat mempermudah cyclist ya, atau gue nih. Jadi waktu itu gue ganti Wahoo itu ketika gue juga dapet device si power meter nih. Jadi ketika gue pakai power meter, gue berasa banget itu si Bolt yang ini itu data transfernya cepet banget dari crank ke head unitnya. Nggak cuma cepet, gue dapet datanya lengkap, kayak kiri kanan juga ada di era itu ya, berapa tahun lalu lah, 2 atau 3 tahun lalu gitu. Terus desainnya juga yang tadi gue bilang unik. Jadi di market Wahoo Element Bolt ini adalah salah satu head unit atau cyclocom teraero di masa itu, karena dia bisa dibilang modelnya cukup unik. Jadi dia cukup aerodynamic lah pas ditaruh di sepeda. Terus startupnya juga cepet, pas nyalain terus ready to go nya cepet. Yang gue suka sih waktu itu adalah dia kan udah ada sistem navigasi. Ketika gue coba sistem navigasinya, baterainya kuat 12 jam, which is di saat atau di era itu 12 jam full navigasi itu cukup banget lah baterainya. Gue tuh nggak suka terlalu banyak megang device-nya, kayak pencet. Si Wahoo itu kan punya aplikasi. Nah, dia itu membuat kita tuh gampang banget setup si head unitnya. Jadi bisa dibilang UI UX-nya hebat sih. Kudos lah buat tim Wahoo tuh.
karena menurut gue orang yang pertama kali pun pasti langsung ngerti gimana cara setupnya. Sensor pairingnya juga gampang, mau setup page-nya juga nggak susah, visibility-nya juga oke, kita bisa tinggal zoom in zoom out aja page yang kita mau. Setelah 3 tahun lebih bisa dibilang masih puas, tapi usia baterainya mulai menurun nih teman-teman yang V1. Terus beranilah gue ke yang Bolt Element 2, yang V2 nih. Secara dimensi Bolt 2 lebih gede sedikit banget, tapi layarnya juga udah warna. Yang kerennya lagi, tiap kolomnya kita kayak misalnya heart rate gitu. Heart rate-nya kalau misalnya LED barnya udah dipakai buat power meter, heart rate-nya bisa kasih zona juga. Jadi nanti di layarnya berubah warnanya dah gitu. Dan surprisingly Bolt 2 ini setelah ada update software ini juga jadi makin seru sih teman-teman. Karena apa? Karena kita bisa, kalau misalnya teman-teman yang suka dengar musik di sepeda gitu pakai Spotify, nah device ini udah bisa connect nih, jadi kita nggak harus pegang HP lagi buat stop ganti lagu gitu. Di device ini udah bisa. Satu, kedua, device ini udah juga bisa connect sama GoPro, jadi kalau misalnya kita mau play itu nggak perlu pegang-pegang kameranya lagi, langsung dari Wahoo-nya aja. Terus karena dia warna, dia bisa sekarang di convert mau yang backgroundnya putih atau backgroundnya hitam. Itu menurut gue secara visual tuh enak banget ngeliatnya, surprisingly ya. Tapi yang V1 nggak tetap ketinggalan sih, beberapa fitur softwarenya dia bisa tetap dapat lah, kayak misalnya Spotify dia masih bisa dapat. Tapi untuk ganti warna backgroundnya nggak, dia tetap putih kayak biasa karena dia masih monokrom kan. Kalau yang ini dia udah warna. Nah, tapi belum lama nih teman-teman, di akhir tahun 2024 si Wahoo itu ngerilis tier tertingginya, yaitu yang dinamain Wahoo Ace. Nah, sebelum gua unboxing, gua mau say thank you banget buat tim Wahoo Fitness Indonesia karena udah boleh kita izinin nih kita pakai buat unboxing dan review produk yang paling keren tahun ini nih. Nah, yuk, gua udah nggak sabar sebenarnya teman-teman. Langsung kita buka aja yuk. Nah teman-teman, mari kita buka yuk isinya. Ada apa sih isinya si Wahoo Element S? Nah, yang pasti kalau kalian lihat satu head unitnya, sama ada aksesoris talinya biar nggak jatuh dari sepeda. Lalu ada mounting sepedanya, which is gede banget ya. Terus manual book dari Wahoo, sama yang terakhir itu kabel charger Type-C. Karena ini bukan model bundling, jadi ini cuma head unit aja nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat sepintas, bedanya jauh banget teman-teman ukurannya ya. Nah, tapi kalau sama handphone hampir gedenya hampir sama, tapi masih gedean handphone sih. Tapi yang bikin Wahoo adalah placement tombolnya dan jumlahnya sebenarnya. Jadi dari tiap model tombolnya tuh cuman ini aja, power, ini tombol bawahnya, lalu sama zoom in zoom outnya. Tapi memang kalau dari kita lihat kan Wahoo tuh identik banget sama lampu barnya ya, yang ada di atas. Ini juga ada di atas. Kalau yang Element ada juga di samping sebelah kirinya. Nah, tetapi untuk Wahoo ini tuh nggak ada. Jadi bukannya nggak ada sih teman-teman, sebenarnya dia built-in sama layarnya gitu. Dan nggak cuman gede, si Wahoo S ini udah touchscreen. Jadi si Wahoo tuh pengen dia nggak cuman gede, tapi dia pengen usernya tuh enak lah makainya gitu. Yang pasti lebih enak tuh kepakainya sih si touchscreen-nya itu pas kita navigasi sih. Karena kalau di yang Wahoo yang ini kita cuma bisa ngezoom doang tuh. Jadi kalau udah navigasi kita cuma bisa ngezoom doang. Tapi kalau yang Wahoo S kita bisa geser. Jadi layaknya Google Maps lah, kita bisa geser. Kita pengen tahu berapa jauh lagi gitu. Jadi nggak cuma zoom doang. Paling menariknya adalah si Wahoo S ini dia mempunyai namanya wide sensor di ujungnya. Jadi orang-orang ketika pas gue coba pakai
impresi orang dan impresi gue sendiri pun ini, wah ini gede banget ya. Ternyata selama ini gue sadar bahwa kenapa Wahoo tuh nggak cuman bikin besar itu bukan cuman soal visibility-nya doang, tapi dia pengen si wine sensor ini nggak ketutupan atau ada intervensi lah sama shifter. Jadi pas ketika ditaruh di sepeda, dia panjangnya akan sama si shifter kita nih, jadi dia akan selevel. Jadi si angin tuh akan langsung masuk ke wine sensor dan bisa diproses melalui head unit ini. Kalian ini pasti penasaran kan, wine sensornya kayak apa sih kerjanya? Mungkin nanti ada satu sesi kita akan coba di jalanan, kita coba lah test fit langsung dan kayak apa sih si sensor angin ini bekerja gitu kan, dan kita dapat apa aja sih dari sensor angin ini gitu. Nah nih kita udah ngomongin dimensi, terus kita cobain nyalain Wahoo S nih teman-teman. Jadi biasanya seperti umumnya Wahoo lah teman-teman. Jadi kalau pertama beli nyalain pasti nanti ada QR-nya kan. Nah, QR-nya selama gue cobain ternyata dia kan ada Wahoo elemennya tuh. Itu enggak, ternyata pas gue coba pairing nggak bisa dari situ. Jadi kita harus download Wahoo Companion app-nya satu lagi. Nah baru kita bisa masuk dan setup si device Wahoo-nya. Nah ini agak beda teman-teman. Jadi kalau biasanya kan kalau yang Bolt kita langsung masuk ke data field-nya kan. Tapi kalau dia enggak, kita bisa biasanya dia langsung startup-nya akan begini. Kita bisa lihat route-nya kita mau kemana. Terus kita bisa pilih misalnya mau indoor training, kita bisa klik workout. Sebenarnya tampilannya kurang lebih sama lah teman-teman, cuman karena dia layarnya lebih besar, dia data fieldnya itu bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kurang lebih. Jadi kalau yang kecil paling 6 atau 8 data yang kita bisa muncul dalam sekali, maksudnya workout page kita gitu ya. Dia karena layarnya gede, dia bisa banyak banget, bisa lebih dari 10. Kita tetap bisa zoom, atau misalnya kita nggak butuh nih jam, ya udah kita bisa zoom sampai seempat gitu. Malah berapa nih kita lihat, sampai 2 aja kita bisa. Nah kalau yang Bolt 2 ini maksimalnya 9, tapi kalau Wahoo S dia bisa lebih dari 9 teman-teman. Karena dia touchscreen, kita ya tentu saja kita bisa tinggal slide ya kan. Terus ini navigasinya kita bisa buka, lalu bisa zoom teman-teman. Jadi Wahoo, menurut gue ini kesenangannya pakai Wahoo tuh buat setup navigasi buat gue tuh gampang banget. Jadi tinggal kalian pas masuk aplikasinya Wahoo, kalian integrasi juga tuh ke Strava. Ketika udah kalian integrasi Strava, kan di sana di Strava juga ada petanya kan. Kalian tinggal bintangin aja kalau misalnya udah riding, terus biar nggak lupa di save gitu kan. Karena suka kita start atau kita favorite tuh. Setiap kita favorite, terus nanti setiap kita startup si Wahoo-nya, nanti dia sebenarnya ada 2 pilihan sih. Kalau dia udah kita setup sama WiFi rumah, dia pasti akan update tuh. Nanti si yang kita bintangin pasti otomatis masuk ke device-nya. Jadi kita nggak perlu import atau export terus masukin ke device secara manual, nggak perlu. Nanti dia auto update. Buat synchronize-nya nggak susah. Jadi asal gampang banget deh. Makanya jujurnya gue sebagai Wahooligans juga tuh seneng banget sama UI aplikasinya itu. Jadi memudahkan kita banget, tinggal kita bintangin, dia langsung masuk sendiri, update sendiri. Jadi nggak perlu ribet lah makanya. Yang satu hal yang belum gue mention tuh bahwa kan ini 12 jam, pengalaman gue 12 jam full navigasi. Ini 15 jam. Jadi dia secara segi baterai dia ada improvement lah dibandingkan sama elemen yang satu. Tapi yang ini dia klaim bahwa dia Wahoo ini tahan sampai kurang lebih atau lebih dari 30 jam. Nah, kalau misalnya kalian nih suka sama yang mungkin long ride mengarah ke ultra riding, menurut gue device ini cocok sih buat teman-teman yang lebih suka jarang ngecas atau misalnya worry sama device-nya bakal habis di perjalanan kan, karena kan butuh navigasi.
Jadi menurut gua nggak cuman gede terus ada one sensor touchscreen, tapi Wahoo juga mikirin biar bisa berkompetisi dengan device yang lain. Wahoo memberikan kapasitas baterai yang lebih gede. Jadi dia sih klaimnya 30 jam, dia kuat 30 jam sih, tapi kita nggak tahu nanti di lapangan. Kita mungkin ada satu sesi ngetes juga ya, kira-kira dia tekor gak ya dipakai full navigasi. Jadi ngomongin aero awareness itu sebenarnya si Wahoo ini bilang ini sensor aero awareness. Jadi fitur Airbusnya si Wahoo S ini tuh dia menggunakan sensor tekanan. Jadi ini masuk ada exit port di sini nih teman-teman nih. Itu. Jadi ini tuh buat mengukur hambatan angin secara langsung saat bersepeda. Jadi yang kita udah cobain, gue sempet cobain beberapa kali dan gue pelajarin bahwa memang iya ketika kita lagi jalan dia ada dua speed. Jadi speed kita jalan sama speed angin tuh berapa kilometer per jam, jadi satuannya KPH juga. Nah teman-teman, ini sensor anginnya itu kalau menurut pihak si Wahoo tuh dia ngasih datanya real time, jadi menampilkan data Airbus itu secara efisiensi ya, dan air drag sama hambatan angin itu saat riding. Jadi ketika kita sepedahan secara aktual gitu, dia ngasih tahu oh ini air drag atau Airbus nih. Airbus tuh tekanan anginnya yang bukan menghambat kita gitu. Jadi kita tuh bisa memperbaiki. Sebenarnya intinya ketika kita tahu datanya, kita bisa memperbaiki posisi atau strategi ke performa yang lebih baik. Jadi mungkin badan kita nggak pas atau apa gitu kan. Terus setelah itu dia bisa nganalisis juga setelah ride lewat aplikasi Wahoo-nya. Dia fitur Wind Dynamics-nya memberikan laporan lah tentang kondisi angin dan cara angin mempengaruhi performa kita. Jadi setelah gue coba sih dia datanya kayak barometer gitulah. Jadi ada berapa segmen atau berapa zona angin lah, tapi versi angin ya. Nah nanti di situ berapa persen sih Airbusnya, berapa persen sih air drag-nya gitu kan. Tapi gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian teknologi ini perlu apa enggak sih sebenarnya di head unit atau di persepedaan skena masa kini gitu kan? Nah coba kalian tulis deh di kolom komentar, kira-kira sensor ini overrated atau underrated nih sebenarnya. Nah gimana teman-teman? Seru ya si Wahoo S ini. Jadi banyak sih, buat gue banyak banget fitur yang bikin gue penasaran, terus bikin gue pengen cobain device ini di luar ya, dipakai buat sepedaan. Terus kalau kalian punya pertanyaan soal Wahoo S, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi nanti mungkin saya kalau nggak bisa jawab, mungkin aku akan cari jawabannya sama tim Wahoo Fitness Indonesia nih. Buat kalian juga yang penasaran sama fitur apa ya yang kalian penasaran nih, mungkin gue nggak sebut, kalian juga bisa tulis di kolom komentar, kasih tahu aja deh, tanya aja. Nanti mudah-mudahan gue bisa jawab. Mudah-mudahan juga si device-nya juga ngejawab. Kalau kalian suka konten Bike Spa seperti ini, kalian juga sekali lagi gue ingetin jangan lupa klik loncengnya supaya kalian terus update sama konten Bike Spa yang seru seperti ini. Dan jika misalnya kalian punya temen galau mau beli head unit atau cyclecom, kalian juga bisa klik share, bagikan video ini ke teman-teman, racunin supaya mereka bisa mendapatkan manfaat lah atau pencerahan dari mungkin bingung mau device apa gitu kan, setidaknya kita bantu. Setahu gue juga kalau nggak salah Cyclopedia deh juga lagi ada promo nih teman-teman untuk Wahoo buat trade-in. Jadi kalian kalau punya Wahoo lama pengen ganti ke Wahoo baru, kalian bisa trade-in Wahoo yang lamanya. Nanti kalian bisa nanti kalian bisa ke website Cyclopedia buat detail lebih langsung deh. Kalian bisa trade-in device kalian yang Wahoo yang lama ke device Wahoo yang baru. Nah sekali lagi juga aku mau ngucapin terima kasih banget buat tim Wahoo Fitness Indonesia karena sudah diberi kesempatan buat review, nyobain juga. Next video gue sebenarnya ada 2 kali riding nih. Jadi ride pertama kita akan coba tes untuk si wind sensornya, dan ride kedua itu sebenarnya ride yang kedua ini gue udah lakuin di Desember. Jadi gue lagi ada challenge 500 kilo 2 hari dengan Wahoo S ini. Nanti di konten itu gue akan cerita pengalaman gue pakai Wahoo S tapi dari segi penggunaan baterai. Nah bakal seru kan nih teman-teman. Jadi kalau kalian suka stay tune terus
untuk konten Bike Spa keren selanjutnya. See you next time.